Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik kan? Ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan jelaskan tentang gerak pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Sebelum Ibu lanjutkan materi ini, Ibu ingin ingatkan bahwa kalau kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker, kemudian jaga jarak, sering cuci tangan supaya tidak tertular dengan COVID-19 ini. Baiklah anak-anakku semua, sekarang Ibu akan jelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi artinya di sini bahwa tulang tidak akan bisa digerakkan apabila tidak digerakkan oleh otot. Nah, otot itu yang sebagaimana kalian tahu bahwa yang kalian lihat sebagai daging itu adalah otot. Jadi otot di sini menggerakkan tulang. Nah, kemudian rangka. Berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari endoskeleton, rangka dalam. Nah, manusia itu termasuk mempunyai rangka dalam. Artinya bahwa tulangnya ada di dalam tubuhnya. Nah, adakah tulang yang ada di luar? Ada. Nah, itu yang disebut dengan endoskeleton atau rangka luar. Jadi tulangnya ada di luar. Contohnya siput, tude. Nah, itu yang ada di luar tubuh semua. Nah, di sini contohnya adalah rangka pada avertebrata. Apa itu avertebrata? Avertebrata itu adalah hewan tidak bertulang belakang. Di sini contohnya adalah arthropoda dan moluska. Ya, arthropoda itu contohnya siput. Itu tadi yang Ibu sudah sebutkan. Ya, moluska itu juga contohnya siput, tude dan sebagainya. Itu. Nah, kalian bisa lihat. Bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Coba bayangkan bagaimana, Nak? Pasti tidak bisa berdiri kan kalau tidak ada tulang? Oke. Kemudian apa fungsi tulang? Fungsi tulang itu sebagai alat gerak pasif. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan bahwa alat gerak pasif itu alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Artinya dia digerakkan oleh otot. Kemudian yang kedua fungsinya adalah sebagai penopang tubuh. Nah, jadi artinya di sini untuk berdirinya tubuh itu namanya penopang tubuh. Kemudian pemberi bentuk pada tubuh. Jadi kalau tidak ada tulang ya tidak bisa terbentuk kita badan tak. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat, pelindung bagian tubuh yang lunak. Di sini contohnya otak. Di dalam kepala tak itu kan ada otak. Nah, siapa yang melindungi? Ya, rangka yang ada di dalam otak itu, yaitu kepala tak itu. Kepala itu ada tulangnya yang bisa melindungi otak. Kemudian jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru dilindungi oleh siapa? Nah, coba kalian lihat jantung tak. Coba pegang jantung tak. Jantung itu ada di sebelah kiri, di atas ya. Nah, di situ. Itu yang melindungi apa? Ya tulang rusuk. Tulang rusuk yang ada di dada tak itu yang dilindungi, itu yang melindungi dari jantung dan paru-paru serta sumsum tulang belakang. Kemudian fungsi yang lain tulang adalah pembuat sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih. Rangka pada manusia ini terdiri dari apa saja kah rangka manusia? Nah, terdiri dari tulang keras,
tulang rawan, ikat sendi, atau ligamen. Kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya ada di dalam tubuh, terbungkus oleh otot dan kulit. Apakah perbedaan tulang rawan dengan tulang keras? Nah, sebutkan pula contohnya. Nah, di sini jawabannya. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat, sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat. Tidak memiliki saluran Havers, tulang paha bayi, cuping hidung, daun telinga, persendian tulang merupakan ada contoh tulang rawan. Tulang rawan itu artinya kalau kalian makan ayam, itu yang lembek itu yang bisa dimakan itu namanya tulang rawan. Ya. Jadi itu tadi berada di hidung, kemudian di telinga. Ya, kemudian pada bayi yang masih kecil itu semua masih tulangnya tulang rawan. Ya, kemudian persendian. Persendian itu maksudnya antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ada tulang rawan. Contohnya di lutut. Di lutut itu ada tulang rawannya. Di siku itu juga ada tulang rawannya. Seperti itu. Kemudian tulang keras banyak mengandung zat kapur. Ya, yang kedua adalah zat keras. Banyak mengandung kapur, kalsium karbonat, kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat. Memiliki tulang Havers yang berisi pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada tulang dewasa. Nah, jadi ibu ingatkan kembali nak, kalau ibu sudah jelaskan ini, kalau bisa kalian tulis juga yang ada di buku yang sudah pernah ibu jelaskan ini. Ya, jadi di buku paket ada itu. Ini ibu jelaskan di sini. Kemudian macam-macam bentuk tulang. Macam-macam bentuk tulang itu ada 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa yang sebagaimana namanya juga pipa, berarti seperti pipa bentuknya. Nah, di sini yang termasuk tulang pipa itu antara lain tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki, dan tangan, tulang selangka. Nah, yang mana itu tulang lengan atas? Ya kalian dia sendiri tulang lengan atas yang di yang di lengan tak yang bagian atas. Kemudian yang tulang hasta pengumpil itu sebenarnya di bawah. Lengan tak yang di bawah itu ada 2 tulangnya. Jadi namanya tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang di atas itu hasta, yang di bawah itu pengumpil itu. Tulang kering berada di kaki. Di kaki itu ada 2, ada tulang kering, ada tulang betis. Tulang kering itu yang di depan. Nah, kemudian tulang ruas jari. Nah, jari-jari tak itu tulang ruas jari. Itu dia bentuknya seperti pipa. Ya. Nah, kemudian tulang pipih. Tulang pipih itu yang lembek yang sebelakang itu, yang seperti tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat. Nah, tulang dada yang di depan itu. Nah, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket. Kalian pelajari itu yang bagaimana itu tulang pipih. Ya. Jadi di sini jangan jadikan kendala bahwa COVID ini kalian tidak belajar. Jadi kalian harus belajar. Untuk memperjelas kalian nanti lihat di buku paket. Ya, kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang yang pendek-pendek. Ya, contohnya di sini tulang pergelangan tangan dan kaki. Ruas-ruas tulang belakang dan tempurung lutut. Itu tulang pendek. Nah, ini kalian bisa lihat. Tulang termasuk tulang apakah ini? Ya, ini contoh tulang pipih yang begini nih, yang di belakang ini, ya. Kemudian tulang pipa ini seperti pipa, kemudian tulang pendek ini. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian rangka. Rangka tersusun atas 1 tulang badan, misalnya tulang rusuk dan tulang dada.
Yang kedua, tulang-tulang anggota badan, misalnya tulang-tulang tangan dan kaki. Kemudian rongga dada ini. Nah, rongga dada ini adalah melindungi jantung dan paru-paru. Ini. Nah, ini tulang dada yang berada di tengah ini. Ibu kasih perbesar dulu. Nah, ini. Ini adalah bagian C, ini adalah tulang dada. Ya. Tulang dada ini seperti pedang yang bagian C ini seperti pedang, makanya dikatakan sebagai tajuk pedang. Sedangkan yang di tengah itu adalah tulang dada. Yang paling atas itu tulang hulu. Jadi tulang dada itu terdiri dari tulang hulu, tulang dada, dan tulang taju pedang. Kemudian tulang anggota badan. Anggota badan itu ada kaki dan tangan. Nah, jadi ini di tangan, tulang anggota badan yang di tangan itu ada A, itu adalah lengan atas, bagian B tulang pengumpil, C tulang hasta, D tulang gelang bahu, yang bagian E tulang belikat. Nah, tulang belikat ini dari sini tadi yang sudah disebut di atas. Kemudian pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Nah, tulang anggota badan selain tangan di kaki. Ini kaki bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama tulang panggul, tulang ekor, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki, serta tulang mata kaki. Nah, ini tulang tengkorak, pembentuk tengkorak. Tulang tengkorak itu sendiri terbagi atas ya, tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tapis. Ini kalau kita pembelajaran langsung, ibu suruh hafal ini. Ya, jadi ke depan maju satu persatu ke depan, ibu suruh jelaskan yang mana tulang dahi, yang mana tulang air mata, yang mana tulang hidung. Nah, tapi ini juga kalian kalau bisa di rumah juga kalian bisa hafalkan itu, yang mana tulang dahi, yang mana tulang air mata, dan sebagainya. Karena kalau ulangan biasanya keluar ini, Nak. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tulang belakang. Tulang belakang ini kalian bisa baca sendiri. Yang paling atas adalah tulang atlas. Tulang atlas itu tulang yang pertemuan antara kepala dengan tulang belakang. Itu yang bisa digerak-gerakkan ke segala arah itu. Ya. Kemudian tulang leher, tulang punggung, tulang rusuk, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Jadi nanti ini ada jumlahnya masing-masing. Kalian cari ya. Jumlahnya berapa? Tulang atlas berapa? Tulang leher berapa? Tulang punggung berapa? Tulang rusuk berapa? Itu ada di buku. Tolong cari dan tulis. Ya, tulang rusuk itu terdiri dari 3. Rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, itu jumlahnya juga ada masing-masing di buku. Coba kalian lihat ya. Oke, sekarang persendian. Sendi itu adalah hubungan antara atau sambungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ya. Jadi yang paling atas tulang keras, kemudian ini sambungannya ini bonggol sendi, kemudian ikat sendi, ligamen, minyak linovial ini yang ada pada lutut ini. Tulang rawan dan mangkok sendi. Macam-macam persendian. Ya. Jadi macam-macam sendi, ada sendi engsel, ada sendi gerak, ada sendi pelana, ada sendi putar, dan banyak sekali ya. Nah, ini sendi engsel. Nanti kalian lihat, kalian cari di buku ya, Nak. Berbagai macam sendi ini, sendi apa saja, terus letaknya di mana saja, kalian bisa lihat, kalian bisa baca di buku ya. Oke. Yang pertama sendi engsel. Sendi ini nama-nama latinnya ini, sendi peluru, sendi luncur, sambungan, siku, tengkorak, panggul, kaki. Itu alat-alat anunya. Ya, jadi tugasnya kalian sekarang cari macam-macam sendi dan letaknya di mana.
Apa itu sendi? Misalnya sendi engsel itu apa? Sendi peluru apa? Itu tugas kalian ya. Oke. Ibu lanjut. Otot sebagai alat gerak aktif. Nah, ini macam-macam otot. Ini dibandingkan. Yang mana otot jantung dan mana otot lurik. Apa perbedaannya? Nah, kalian bisa lihat di situ. Nanti kalian bisa perbesar di rumah itu gambarnya. Nanti ibu akan kirimkan ini materi. Materi ini akan, selain ibu jelaskan di sini, ibu akan kirimkan juga materinya. Jadi tidak usah kalian mencatat, nanti mencatat kalau ibu sudah kirimkan materinya ya. Oke. Kemudian kelainan pada sistem gerak. Nah, ada kalanya orang jalannya seperti ini, dia berbentuk O. Ya, ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Rackettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Jadi karena kekurangan vitamin D, makanya kakinya seperti ini. Ya, jadi kelainan pada sistem ini patah tulang. Osteoporosis itu tulangnya rapuh pada orang tua kalau kekurangan kalsium. Ya, disebabkan karena kekurangan mineral. Ya, meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang disebut dengan fraktura. Fraktura tertutup apabila patahnya di dalam, tidak keluar dari kulit. Jika tulang patah terjadi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Kalau fraktura terbuka itu yang sampai menembus kulit. Biasanya adanya kalau tulang patah kemudian tulangnya sampai keluar, itu namanya fraktura terbuka. Ya, jadi yang berikutnya adalah artritis, adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkak. Kemudian lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang melebihi ke arah depan. Jadi jalannya seperti dadanya ke depan, kemudian tulang belakangnya bengkok ke depan. Itu adalah lordosis. Kemudian kifosis. Kalau kifosis bengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kalau menulis kebiasaan menulis yang selalu bengkok itu nanti lama-lama akan menjadi kifosis. Jadi bengkok ke kanan, tulang belakangnya bengkok ke kanan ataupun bengkok ke kiri. Terus kemudian skoliosis. Skoliosis itu yang tadi bengkok ke depan sekarang bengkok ke belakang, membungkuk artinya. Ya, orang kalau selalu biasa menulis dengan keadaan membungkuk atau mejanya terlalu pendek, makanya dia menulisnya membungkuk, akhirnya nanti bisa kena penyakit skoliosis. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi lordosis kalian lihat sendiri, gambarnya seperti itu. Kemudian kifosis bengkok begitu. Terus skoliosis juga bengkoknya ke kanan atau ke kiri. Saya kira itu saja nak yang bisa ibu sampaikan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan akan bahas tentang gerak pada hewan dan gerak pada manusia. Sekian dulu apa yang ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.